udah capek-capek belajar ternyata hasilnya nggak sesuai keinginan, kemudian keluar kata-kata udahlah ngapain aku belajar capek-capek, toh hasilnya juga nggak sesuai yang aku harapkan gitu. Atau seorang ibu yang udahlah ngapain belajar jadi ibu yang sabar, udah balik lagi aja jadi ibu VOC. Anak Indonesia itu nggak cocok dengan didikan yang berlemah lembut, cocoknya itu ala VOC, di apa dimarahin gitu. Tentu sebagai seorang muslim apakah boleh nyerah gitu? Kalau menyerah, putus asa, kayaknya nggak bisa deh, aku mah emang dari sananya tuh bawaannya nggak bisa berlemah lembut, aku mah tek 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 to the point, sama suaranya emang udah keras gitu ya. Udah apa adanya aja gitu. Kalau kita berputus asa, nyerah di sini adalah berputus asa dari rahmat Allah, maka itu tidak boleh. Karena Allah melarang kaum muslimin berputus asa dari rahmat Allah. Ini jatuhnya itu berdosa ya, bisa tergolong orang kafir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas hikmah dan karunia-Nya lah kita bisa berjumpa kembali dalam bincang nafsiyah pekan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali saya Ifah bisa membersamai ibu-ibu hebat semua dalam bincang nafsiyah kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Ratna Sumiarti. Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Bu Ifa. Mudah-mudahan ya. Bu Ifa juga sehat. Amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Ibu ya. Ya, baik ibu-ibu sekalian, bincang nafsiyah kali ini mengambil tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi baik itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Allah. Jadi tema kita pekan ini adalah tentang ikhtiar ya. Ikhtiar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana ibu hebat bersikap ya. Nah, Bu Ratna, mungkin kita sebagai ibu sudah berusaha ya, misalnya dalam mendidik anak, sudah sudah berusaha menanamkan nilai-nilai yang baik, memberi fasilitas yang lengkap, kemudian mendampingi ya. Namun ternyata menurut kita kok anak-anak kok nggak sesuai, yang masih belum sesuai harapan kita gitu ya. Atau misalnya sekarang kan lagi ini nih, anak-anak pada kayak apa? Ujian masuk perguruan tinggi ya. Jadi mereka sudah belajar keras, sudah les, mungkin sudah di sekolah juga mungkin ada tambahan gitu ya. Namun ternyata ada yang belum berhasil gitu, ada yang belum diterima gitu. Atau bisa jadi kita sebagai ibu nih sudah berusaha mengatur keuangan dengan sebaik mungkin, ternyata kok masih ini ya, belum cukup atau masih kurang. Atau mungkin pedagang yang sudah berangkat mungkin pagi-pagi atau mungkin sebelum subuh, pulangnya juga mungkin malam, ternyata yang didapat atau rezekinya itu masih dibilang mungkin seret gitu ya Bu. Nah itu kira-kira kenapa ya Bu? Apakah ternyata hasil yang kita harapkan tidak sesuai gitu? Maksudnya ikhtiar kita sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya kok belum sesuai yang kita inginkan. Nah, apakah berarti usaha kita itu jadi sia-sia gitu? Atau justru disitulah letak keimanan seorang
hamba atau seorang ibu itu diuji gitu. Pertanyaan yang luar biasa ya, menarik dan keren pertanyaannya. Jadi memang ketika kondisinya itu tidak sesuai yang kita harapkan, padahal kita udah berusaha nih dengan sebaik mungkin, apakah ini sia-sia berarti yang saya lakukan atau yang anak kita lakukan gitu ya. Kayaknya minggu kemarin itu pengumuman anak-anak masuk universitas ya. Selamat buat anak-anak yang keterima di universitas yang diinginkan. Yang nggak keterima pun jangan berkecil hati. Pasti ada yang terbaik dari Allah. Nah di sini apakah ikhtiar kita ini sia-sia? Tentu tidak ada yang sia-sia dalam setiap upaya yang kita lakukan. Apalagi kita posisinya seorang muslim, maka kita harus tanamkan ke diri kita ketika kita berusaha dan di situ kita amalnya ini mengupayakan untuk berihsanul amal. Ihsanul amal ini adalah kita mengupayakan setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang Allah ridhoi, perbuatan yang kita berharap amalan kita amalan yang diterima. Amalan yang diterima ini kan syaratnya 2. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua shawab, mengikuti caranya sesuai apa yang Rasulullah perintahkan. Nah, dalam Islam itu kan ibadah tidak hanya ketika kita sholat, ibadah itu tidak hanya ketika kita zakat, ibadah haji. Setiap perbuatan kita yang kita lakukan, kita niatkan ini adalah saya menjalankan perintah Allah, saya melakukan ini karena semata-mata karena Allah dan saya berupaya sesuai apa yang Rasulullah contohkan, maka akan bernilai pahala. Ketika kita bagi perempuan ya, ini privilege banget buat perempuan, kita keluar rumah menutup aurat secara syar'i aja itu udah bernilai pahala. Itu bagian dari ibadah gitu. Apalagi ini seorang ibu yang pengen mendidik anaknya dengan baik. Ketika dia niatkan karena Allah, maka dia sudah dapat pahala insya Allah di akhirat gitu ya. Dia punya tabungan pahala. Seorang anak yang dia belajar berbulan-bulan, ikut tryout gitu ya. Nah, dia lakukan tuh karena Allah, saya pengen masuk universitas karena saya pengen menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini perintah Allah. Saya akan berusaha biar bisa masuk universitas. Maka ketika dia melakukan itu, insya Allah dia udah dapat pahala. Jadi tidak ada yang namanya sia-sia ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha. Insya Allah sudah dapat pahala kalau niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar. Ditambah ada kebaikan ya Bu ya, misalnya nggak diterima di universitas, nggak akan sia-sia gitu. Ketika kita misalnya anak kita belajar berbulan-bulan, bukankah itu sebuah kebaikan? Dia waktunya diisi dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, bisa jadi akan tumbuh habit baru, kebiasaan baru, yaitu kayaknya saya nggak bisa nih kalau dalam satu hari ini nggak ada belajar. Berarti kan nggak ada yang namanya sia-sia gitu. Nah, dan perintah Allah memang kita ini diwajibkan untuk berupaya, berikhtiar. Itu ada di Al-Quran ya, bahwa ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin berubah, maka kita yang harus mengupayakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai ia mengubah oleh dirinya gitu. Nah, ini perintah dari Allah bahwa kalau kita pengen jadi ibu yang baik, maka kita harus berupaya. Kita harus berikhtiar. Gak ada yang ujug-ujug dia mah jadi ibu bahagia ya karena ininya terpenuhi, ininya itu gitu. Enggak gitu. Tapi kita sendiri juga merasakan gitu ya di komunitas Ibu Hebat, bahwa untuk menjadi ibu yang bahagia, menjadi ibu yang sabar, menjadi istri yang taat pada suami, itu enggak langsung ada pada dalam diri kita. Itu perlu dilatih gitu ya, harus ada prakteknya gitu. Dan memang kata Allah, kita yang harus berusaha gitu. Begitupun dengan anak-anak kita, ketika mereka berusaha untuk masuk, untuk ujian, maka kewajiban kita untuk berikhtiar gitu.
Nah, apakah itu bagian dari ujian keimanan? Ya tentu gitu, karena di dunia ini memang ladangnya pahala gitu. Ladangnya pahala dari mana? Dari adanya ujian-ujian. Dunia ini memang tempat untuk kita berlelah-lelah. Ketika kita udah berhasil di level ujian ini, maka akan ada lagi ujian yang lain. Ibarat kata anak sekolah aja kan di tiap tahun ada namanya ujian sekolah gitu. Buat apa? Biar anaknya ini apakah sudah terserap ilmunya. Kemudian yang tujuan yang lainnya adalah untuk naik level. Maka ketika harapan ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, disitulah Allah tuh menguji kita. Apakah kita akan bersabar atau marah gitu. Maka ketika kita bersabar, di situ pahala dari Allah, pahala tanpa batas. Kalau kita marah, maka disitulah dosa gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia, dan inilah ujian keimanan. Setiap orang di muka bumi Allah akan uji gitu. Jadi Masya Allah ya Bu ya, apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa bernilai pahala ya Bu ya, tidak terbatas pada ibadah ritual ya. Jadi mau kita sebagai ibu, sebagai pelajar ya, sebagai pedagang ya, itu amalan yang dilakukan bisa bernilai pahala asal tadi ya memenuhi 2 syarat. Ikhlas, niatnya karena Allah, dan shawab, benar caranya sesuai dengan tuntunan Rasul. Bu Ratna gini, kalau misalnya nih ada ibu yang merasa lelah banget, udah sangat lelah ya, mungkin dalam hal, terutama dalam mendidik anak gitu ya, udah berbagai upaya berbagai upaya udah dilakukan gitu, tapi kok anaknya masih belum berubah, misalnya punya anaknya tuh mungkin belum sesuai apa yang diinginkan gitu ya. Misalnya ya, terus atau misalnya itu tadi contohnya yang misalnya pedagang sudah sudah berusaha dengan berbagai cara dalam hal menjual gitu, tapi ternyata kok masih sedikit gitu pendapatannya. Atau juga misalnya pelajar ya, atau mungkin anak-anak yang sedang belajar udah sekuat kemampuan belajar, ternyata ya tadi misalnya belum berhasil gitu ya, belum bisa masuk ke perguruan tinggi yang sesuai diharapkan. Terus timbul sikap udah aja, udah capek, udah pusing gitu, nyerah aja gitu, gimana Bu? Iya. Boleh nggak? Iya, ketika kita udah capek dengan kehidupan gitu ya, belajar udah capek-capek belajar, ternyata hasilnya nggak sesuai keinginan. Nah di sini kan kemudian keluar kata-kata, udahlah ngapain aku belajar capek-capek, toh hasilnya juga nggak sesuai yang aku harapkan gitu ya. Atau seorang ibu yang udahlah ngapain belajar jadi ibu yang lawannya ibu VOC. Jadi ibu yang sabar, udah balik lagi aja jadi ibu VOC. Anak Indonesia itu nggak cocok dengan didikan yang berlemah lembut. Cocoknya itu ala VOC, dimarahin gitu. Oh, ada yang begitu ya Bu ya? Ada ya. Nah ini kan tentu sebagai seorang muslim, apakah boleh nyerah gitu? Kalau menyerah, putus asa, kayaknya nggak bisa deh, aku mah emang dari sananya tuh bawaannya nggak bisa berlemah lembut, aku mah tek to the point, sama suaranya emang udah keras gitu ya, udah apa adanya aja gitu. Kalau kita berputus asa, nyerah di sini adalah berputus asa dari rahmat Allah, maka itu tidak boleh, karena Allah melarang kaum muslimin berputus asa dari rahmat Allah. Ini jatuhnya itu berdosa ya, bisa tergolong orang kafir gitu. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah gitu. Atau misalnya seorang ibu yang mau gimana lagi, jadi udah sakit, udah capek bolak-balik ke rumah sakit, toh sakitnya juga tetap ada gitu. Ketika kita udah nggak punya harapan bahwa Allah akan sembuhkan, ketika kita nggak punya harapan bahwa ini yang terbaik dari Allah, nggak punya harapan bahwa ketetapan Allah ini yang terbaik buat kita, maka disinilah kita berdosa, gitu. Berputus asa dari rahmat Allah, menyerah gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita, Bu aku mah capek udah belajar, aku mau istirahat dulu ya,
misalnya anak kita sedih gitu ya, nggak keterima ujian, dia nangis semalaman misalnya, ya nggak apa-apa itu. Fitrah gitu ya, fitrah manusia ketika kehilangan, ketika tidak sesuai harapan, pasti sedih, pasti menangis. Yang nggak boleh itu kan tadi menyerah, putus asa. Kemudian sedihnya berlarut-larut, misalnya berbulan-bulan nggak mau ngapa-ngapain karena nggak keterima di universitas Kadang misalnya. ada yang sampai berprasangka buruk sama Allah. Iya, ini juga nggak boleh berprasangka buruk pada Allah. Padahal kan kata Allah, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu justru buruk untuk kamu gitu. Nah, di sini kan yang perlu kita hadirkan adalah berhusnuzan pada Allah gitu. Jangan berputus asa. Justru kita terus berharap pada rahmat Allah, terus menghadirkan husnuzan pada Allah. Oh aku nggak keterima di universitas ini. Mungkin ini yang terbaik dari Allah. Mungkin sudah Allah persiapkan yang lebih baik gitu. Tadi kan bahwa kita nggak tahu apa sih yang terbaik buat kita. Kalau Allah yang menciptakan kita, itu yang lebih tahu gitu, apa yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai nyerah gitu, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai gitu kita udah capek-capek belajar, tapi ketika kita menyerah, ketika kita berputus asa dari rahmat Allah, pahalanya nggak dapet, malah berdosa. Allah tuh udah kasih misalnya sakit gitu ya. Nah, sakit ini kan penggugur dosa. Apabila sabar. Kalau sabar gitu, yang harusnya jadi pahala, tapi kitanya malah berburuk sangka ke Allah. Kemudian udah nyerah aja, Allah tuh nggak adil, bisa Allah tuh begini-begini. Akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Dia udah putus harapan, kayaknya emang nggak bisa sembuh. Akhirnya kan malah tergolong orang kafir gitu, berdosa gitu. Jadi jangan sampai menyerah atau berputus asa. Tapi kalau untuk ngambil napas, jeda sementara, ya silahkan gitu. Jadi itu ya ibu-ibu semua, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah meskipun hasil yang kita harapkan belum sesuai ya, meskipun kita sudah berikhtiar maksimal. Nah, kemudian gimana nih Bu seharusnya sikap kita apabila ikhtiar kita udah maksimal tapi tadi hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, sikap yang seharusnya gitu yang benar. Sikap yang seharusnya tadi ketika tidak sesuai harapan, maka itu sudah ada, Allah tuh sudah nuntun ya, karena Islam itu kan lengkap banget. Itu juga ada di kitabnya Min Muqawimat ya Bu ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ Masya Allah luar biasa ya. Bagaimana buku itu ketika kita aplikasikan itu Masya Allah banget gitu, menguatkan pribadi kita, jiwa kita. Nah, bagaimana sih sikap seorang muslim gitu ya ketika tidak sesuai harapan? Standarnya seorang muslim ketika menerima ketetapan Allah, jadi kalau terkait kode ini kan ketetapan Allah. Nah, hasil itu masuk kepada kode gitu. Nah, kode Allah ini, Allah tuh nggak ngehisab kita. Allah nggak hisab kita, jadi nggak misal kita sakit nih, sakit kita ini nggak akan dihisab sama Allah. Kenapa kamu penyakitan misalnya gitu, sakit ini gitu, Allah nggak akan hisab, karena itu haknya Allah, ketetapan Allah. Yang akan Allah hisab, yang akan jadi pahala atau dosa, itu adalah usaha kita. Yang kedua, respon kita gitu. Nah, respon kita terkait hasil dari ikhtiar, maka itu di kitab Min Muqawimat itu adalah sabar dan syukur. Itu Allah tuh memuji kaum muslimin ya. Di hadis Rasulullah bahwa betapa indahnya kaum muslimin ini ketika menerima nikmat mereka bersyukur, ketika Allah timpa dengan kesedihan gitu ya, maka dia bersabar. Nah, ini standar seorang muslim ketika menerima ketetapan dari Allah, termasuk menerima hasil yang tidak sesuai dari Allah. Maka yang harus dihadirkan apa? Dan ini wajib, sabar dan syukur. Ini standarnya muslim. Kalau ada kasih nikmat, bersyukur. Kalau ditimpa masalah, ditimpa ujian, bersabar. Itu standar. Jadi, nah itu standar ya Bu ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai,
ya kita bersabar gitu. Nah ini yang harus dihadirkan, bersabar terhadap ketetapan Allah. Itu standarnya. Kemudian ada yang high levelnya gitu. Naik level gitu. Naik levelnya apa? Ini dari guru ya, dari guru kita Budini Sumaryanti. Di situ kata beliau, levelnya kaum muslimin yang mau naik level itu adalah ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia bersyukur juga. Dan ini kita lihat pada kaum muslimin di Palestina. Ketika suami seorang dokter, waktu itu kan ada ya videonya, suaminya kena bom penjajah gitu, syahid. Yang kita lihat di video itu kan, alhamdulillah suamiku syahid gitu ya. Yang bahasa Arabnya adalah ya, intinya kan beliau tuh nangis, tetap nangis gitu, tapi sambil wajahnya tersenyum, tidak meratapi. Beliau nangis sambil alhamdulillah suamiku syahid, persaksikanlah gitu suami saya syahid. Dan itu ada pada warga Gaza dan Palestina gitu. Ketika mereka kehilangan, mereka tidak berprasangka buruk pada Allah. Justru mereka bersyukur, sesungguhnya keluargaku sudah di surga bersama Allah, sudah syahid. Ini sampai merinding ya, ngebicarain kaum muslimin di sana ya, gitu, bahwa nunggu-nunggu gitu ya, apa level keimanan mereka udah tadi bukan lagi standar, tapi udah high level ya. Ketika Allah timpakan musibah, dia bersyukur. Jadi sikap seorang muslim ketika nggak sesuai harapan ya tadi, sabar dan syukur, itu standarnya Allah. Iya, Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu itu apa istilahnya, sikap yang menakjubkan ya dari seorang muslim atau mukmin. Apabila Allah kasih nikmat atau kasih kebaikan, dia bersyukur. Kalau Allah kasih musibah, bersabar ya, itu standarnya. Iya, standar seorang muslim. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya, minimal yang standar minimal. Kalau mau naik level berarti sampai itu tadi, meski dikasih musibah pun syukur dan syukur. Jadi istilahnya kehidupannya selalu diisi dengan prasangka baik sama Allah ya, baik suka maupun duka gitu. Iya betul Bunda. Ini juga sebenarnya gimana sih biar sabar dan syukur ini tuh bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Sebelum kita tanamkan ke anak-anak kita, bisa kita latih ke diri kita. Maka di sini tuh ada 4T ya Bu ya. Ya jadi kan kadang orang tuh suka bilang, oh iya bisanya omdo gitu ya. Dikira sabar tuh gampang gitu ya, padahal ya kita bisa upayakan gitu. Gimana ketika kondisi tidak sesuai harapan, tadi standarnya adalah sabar dan syukur. Kalau yang high level, syukur dan syukur gitu. Nah gimana nih biar kita bisa menjadi muslimah yang sesuai standarnya Allah? Maka ini ada 4T. T yang pertama adalah terima. Jadi ketika apapun ketentuan, apapun kodok dari Allah, ketetapan Allah, termasuk hasil ujian, termasuk seorang ibu yang sudah berusaha lemah lembut kepada anak, ngeguyur cinta, ternyata anaknya belum berubah, maka di sini terima, ridho dulu. Terima di sini ridho ya. Jadi ridho terhadap ketetapan Allah, bukan terima yang ini pasrah. Ya mau gimana lagi gitu. Jadi bukan terima pasrah, tapi terima karena ridho terhadap ketetapan Allah. Ketika seseorang tuh sakit, misalnya, ya Allah saya ridho dengan sakit ini, itu ridho. Kalau yang gak ridho, yang gimana? Kenapa saya sakit? Padahal saya tidak pantas punya sakit ini. Misalnya, ada kan ya Bu ya yang kadang ya, si istrinya menjaga diri baik-baik, ternyata suaminya yang gak ngejaga, akhirnya si istri ini kena HIV misal. Nah di situ kan itu ujian keimanan yang luar biasa. Saya udah menjaga. Ketika dia nggak ridho, bisa jadi dia terucap, ya Allah saya sudah menjaga, kenapa malah saya kena penyakit ini? Itu jangan sampai gitu. Ridho ini, ya inilah kode dari Allah gitu. Kalau yang di Min Muqoimat itu adalah Al-Maqdi ya. Al-Maqdi itu misalnya kita bertanya, kenapa ya saya kena sakit ini? Jadi kayak flashback muhasabah ya, bahwa oh saya kena sakit ini misalnya karena gaya hidup misalnya. Jadi kalau itu boleh terima terhadap setiap ketetapan dari Allah. Pasti
ada hal yang lebih baik gitu. Nyate ke yang kedua adalah teguhkan iman atau bisa tanamkan iman gitu ya. Teguhkan imannya apa? Ini yang harus kita latih gitu, bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika tidak sesuai harapan, pasti ada yang pengen Allah berikan yang Ada lebih pesan baik cinta gitu ya. Ada saya pesan dengar. cinta dari Allah. Pasti Allah tuh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Itu yang harus kita tanamkan, termasuk anak-anak kita gitu. Saya pun berusaha untuk melatih gitu. Ketika anak-anak sakit sambil nangis ya, sambil diusap gitu ya, ya saya akan bilang, sabar ya dek ya, sabar. Sakit ini insya Allah menggugurkan dosa. Sakit ini insya Allah karena Allah sayang sama kita. Allah pengen kita tuh mungkin kemarin terlalu capek. Jadi ini caranya Allah biar kamu tuh istirahat gitu. Ini caranya Allah buat kita tuh bersih dari dosa-dosa gitu. Sehingga ada di satu titik gitu, anak-anak masih kecil kan ya Bu ya. Anak tuh ketika sakit, sabar ya dek ya, kamu sakit gitu. Kan sakit itu penggugur dosa ya gitu. Jadi di setiap momen kita bisa tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Ketika mereka nggak lulus ujian, nggak lulus masuk universitas, kita tanamkan, insya Allah pasti ada pesan cinta dari Allah. Insya Allah ini yang terbaik buat kamu dek. Kita nggak tahu Allah tuh pengen apa ya kira-kira. Kita tanamkan husnuzan pada Allah, keimanan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat kita. Kemudian T yang ketiga, tahapannya ini dicek. Jadi tahapan ketika kita berusaha ini perlu dicek. Kita merenung gitu. Misal ketika kita berusaha untuk menjadi ibu yang sabar, kita merenung, apa ya? Kenapa ya? Kok saya belum bisa sabar nih? Ujiannya di situ-situ aja gitu. Apa tahapan yang belum saya lakukan? Cek apakah sudah cari ilmu, cek apakah misalnya tipsnya itu dilakukan. Misal ketika kita berhadapan dengan anak nyebelin gitu ya, atau anak melakukan kesalahan yang sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar syariat gitu, sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau tips dari KIH kan senyum, apa-apa tuh senyum dulu deh gitu kan. Nah kita lupa tuh, pengen jadi ibu sabar, tapi ketika ada ujian kesabaran kita nggak tarik napas dulu, nggak senyum dulu, yang ada melotot dulu. Nah itu kan berarti tahapannya tidak dijalankan, ada yang dilewati. Begitupun dengan anak kita yang misalnya, tapi kan Bu, aku udah berusaha, udah ikutan les, aku udah belajar, setiap hari aku belajar 3 jam gitu. Oh alhamdulillah, nah kamu udah melaksanakan tahapannya dengan baik. Kira-kira apa ya yang kurang? Doanya dek, udah berdoa belum? Ya sih, kadang aku lupa mah gitu. Jadi kan kita cek ada tahapan yang kelewat apa enggak gitu. Nah T yang terakhir adalah tawakal. Nah tawakal ini kan menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah. Dari azam, dari awal kita melakukan ikhtiar, ketika kita melakukan ikhtiar sampai hasil pun kita selalu serahkan pada Allah. Jadi setiap proses dari awal ketika melakukan sampai hasil kita hadirkan Allah. Itu adalah tawakal. Dan tawakal ini kan diperintahkan ya Bu ya, bahwa ketika kamu sudah berazam maka bertawakallah pada Allah. Di sini, ya Allah saya pengen masuk universitas ini, saya mau bersungguh-sungguh belajar. Maka disitulah kita hadirkan doa, ya Allah mudah-mudahan Engkau mudahkan urusan ini gitu. Ketika belajarnya diawali dengan doa gitu, maka setelahnya pun kita hadirkan Allah juga. Oh ketika sesuai harapan alhamdulillah, ketika nggak sesuai harapan bersabar gitu. Nah tawakal ini di dalamnya kan kita berdoa kepada Allah ya Bu ya. Ini yang perlu kita hadirkan dalam diri kita adalah, termasuk anak-anak kita, ketika Allah belum mengabulkan doa kita, maka jangan berprasangka bahwa Allah tidak sayang sama kita gitu ya. Jangan gitu. Tapi kita
hadirkan ketika doa seorang muslim itu tidak dikabulkan, dan cara Allah mengabulkan doa hambanya itu kan ada 3. Yang pertama dikabulkan sesuai keinginannya, yang kedua diganti dengan yang lebih baik di akhirat, atau yang ketiga diganti dengan yang lebih baik di dunia, misalnya dijauhkan dari mara bahaya. Nah, jadi ketika doa kita pengen lulus dari universitas ini, ya mungkin Allah ngebalasnya dengan yang lebih baik. Dan ini kan dicontohkan gitu ya oleh Rasulullah, oleh para sahabat, bagaimana kehebatan, kesabaran para sahabat gitu. Ummu Salamah gitu yang ditinggalkan suaminya Abu Salamah, itu kan siapa yang tak sedih gitu ya ditinggalkan oleh suaminya. Beliau bersabar sampai akhirnya ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa? Dijadikan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah berprasangka buruk pada Allah, bertawakallah pada Allah. Hadirkan di setiap ikhtiar kita ada Allah di situ. Masya Allah ya, Ibu Iya. tadi ada 4 tahapan ya, 4 tips mungkin ya, Iya. agar kita bisa tadi meskipun hasil tidak sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan, kita tetap bisa Bersabar. dan jadi ada 4 tahapan tadi, terima ya kalau Iya. memang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita. Kemudian yang kedua tuh teguhkan iman ya Bu ya, teguhkan iman. Yang ketiga adalah tahapannya dicek. Nah, apakah sudah kita lakukan semua atau ada yang terlewat. Kemudian yang keempat adalah tawakal. Nah, tawakal ini harus senantiasa kita lakukan ya dari awal sampai akhir. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya ya Ibu-ibu semua. Baik Bu Ratna. Jadi kalau bisa saya simpulkan ibu hebat itu bukan ibu yang selalu berhasil dalam ikhtiarnya ya Bu ya. Mungkin bisa jadi ikhtiarnya ada yang tidak berhasil, maksudnya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tapi ibu tersebut bisa tetap sabar, syukur dan tawakal mungkin Ibu ya, seperti itu ya. Jadi ikhtiarnya kuat, tawakalnya juga kuat, atau Iya. mungkin dengan cara yang lembut tadi ya, kalau Ke anak. gitu. Iya, jadi tawakal, ikhtiar ini adalah wilayah kita, Yang bisa kita wilayah yang kuasai. Allah hisab. Apakah kita berupaya maksimal atau tidak? Ikhtiar ini Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita mau menginginkan sesuatu, maka ada kaidah yang harus kita tempuh, yaitu ikhtiar. Dan dalam proses ikhtiar ini, hadirkan Allah dalam prosesnya, bahkan dari awal proses hingga hasilnya. Mudah-mudahan dengan kita terus menghadirkan Allah, menghadirkan tawakal, ikhtiar kita mau hasilnya apapun, insya Allah kita sudah dapat pahala di sisi Allah. Karena tidak ada yang lebih lebih bermanfaat bagi seorang muslim ketika pahalanya itu diterima oleh Allah gitu. Dan penting untuk diingat bahwa untuk bisa berhasil dalam setiap hal, kuncinya itu adalah istiqomah. Mau melakukan setiap upaya, mau berikhtiar gitu. Mau jadi ibu yang hebat, mau jadi ibu yang sabar, maka lakukan ikhtiar gitu. Hasilnya itu haknya Allah, wilayah Allah. Tugas kita adalah berusaha. Ini yang akan Allah hisab dari kita. Itu aja sih, Bu. Masya Allah ya. Jadi begitu ya ibu-ibu, kita melakukan apa yang ada maksudnya apa yang kita kuasai ya, sikap kita, ucapan kita ya Bu ya, kita maksimalkan gitu dalam berupaya. Nah, masalah hasil kita serahkan sama Allah ya Bu ya, begitu. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement. Ajakan Jadi aja. yuk kita jadi ibu yang terus berusaha menjadi ibu yang baik di mata Allah. Ketika anak kita tidak sesuai harapan, anak kita belum berubah, suami kita masih ada yang tidak sesuai harapan kita, maka kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Kita fokus apa yang menjadi kewajiban kita, karena disitulah letak pahala kita. Perkara hasil itu haknya Allah. Tugas kita berikhtiar dan berdoa.
Itu saja. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran ya Bu Ratna atas ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita ya ibu-ibu Amin. semua dan kita bisa melakukannya. Demikian ibu-ibu, terima kasih sudah menyimak bincang nafsiyah kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain ya, biar ilmunya semakin bertambah luas gitu, meluaskan kebermanfaatan ibu ya. Saya Iva, mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Pamit undur diri, demikian juga Bu Ratna ya Bu ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.